Ada satu rahasia herbal yang selama ini hanya dikenal oleh kalangan pengobat tradisional, daun dewa. Tanaman ini terlihat sederhana, sering tumbuh di halaman rumah atau pekarangan kampung lainnya, namun ternyata menyimpan kekuatan luar biasa yang bisa menjadi harapan bagi mereka yang berjuang melawan kanker dan tumor jinak. Di balik bentuk daunnya yang kecil, tersimpan potensi penyembuhan yang bahkan belum banyak diketahui oleh dunia medis modern. Hari ini, kita akan membongkar secara detail bagaimana daun dewa bisa membantu melawan sel abnormal dalam tubuh, memperkuat imun, dan menjadi bagian dari ikhtiar penyembuhan secara alami. Pertama, mari kita lihat apa saja kandungan aktif dalam daun dewa. Tumbuhan ini mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid. Semua senyawa ini dikenal sebagai komponen utama yang memberikan efek antioksidan dan anti kanker. Flavonoid berperan besar dalam menangkal radikal bebas yang merusak sel tubuh. Saponin membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sementara tanin dan alkaloid berkontribusi pada efek antiinflamasi dan imunostimulan. Kombinasi zat aktif inilah yang membuat daun dewa begitu berharga dalam pengobatan herbal. Kedua, efek antioksidan dalam daun dewa sangat kuat. Radikal bebas yang terbentuk akibat polusi, stres, makanan tidak sehat, atau paparan bahan kimia bisa menyebabkan mutasi sel. Mutasi inilah yang menjadi awal mula pertumbuhan sel kanker. Ketika tubuh kelebihan radikal bebas dan kekurangan antioksidan, maka risiko terkena kanker meningkat drastis. Daun dewa bekerja dengan cara menetralisir radikal bebas tersebut dan membantu mencegah kerusakan sel lebih lanjut. Ketiga, daun dewa terbukti mampu menghambat pertumbuhan sel abnormal. Beberapa studi praklinis menunjukkan bahwa ekstrak daun dewa bisa menghambat proliferasi atau perkembangbiakan sel kanker, khususnya pada jenis kanker payudara dan tumor jinak seperti lipoma. Yang luar biasa, daun ini mampu menarget sel-sel abnormal tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Berbeda dengan kemoterapi yang seringkali menghantam semua jenis sel dalam tubuh. Keempat, daun dewa juga menstimulasi sistem imun tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan utama kita dalam melawan sel kanker. Daun dewa merangsang produksi sel darah putih dan aktivitas sel natural killer, yaitu sel imun yang bertugas menghancurkan sel kanker. Dengan memperkuat sistem imun, tubuh lebih mampu mengenali dan menghancurkan sel yang tumbuh tidak normal sebelum menjadi masalah serius. Kelima, daun dewa sangat cocok dijadikan terapi pendamping bagi pasien kanker atau tumor jinak. Pengobatan medis seperti kemoterapi atau radiasi sering melemahkan tubuh dan membuat pasien mudah sakit. Daun dewa dengan sifat adaptogeniknya bisa membantu menjaga energi, mempercepat pemulihan, dan mengurangi efek samping dari pengobatan modern. Tentu saja, ini bukan pengganti medis, tapi bisa menjadi pendukung yang sangat berguna. Kalau Anda merasa video ini memberikan harapan dan informasi yang berguna, bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video-video berharga lainnya yang bisa menyelamatkan kesehatan Anda dan orang-orang tercinta. Karena di channel ini, kami percaya bahwa setiap pengetahuan bisa menjadi penyembuh, setiap informasi bisa menjadi awal dari pemulihan. Keenam, daun dewa juga sangat efektif untuk meredakan peradangan dan pembengkakan. Ini penting karena banyak kasus tumor jinak disertai gejala nyeri, bengkak, atau peradangan lokal. Kandungan tanin dan saponin dalam daun ini bekerja sebagai agen antiinflamasi, bantu mengurangi pembesaran jaringan dan rasa sakit secara alami tanpa efek samping berbahaya. Ketujuh, cara konsumsi daun dewa pun mudah dan bisa dilakukan di rumah. Daun segar bisa direbus dan airnya diminum 2 kali sehari. Alternatif lain, daun dewa bisa dijadikan teh herbal kering yang diseduh dengan air panas. Untuk efek maksimal, biasanya disarankan konsumsi rutin selama 2-4 minggu, lalu istirahat 1 minggu sebelum melanjutkan. Namun, penting untuk memperhatikan dosis karena konsumsi berlebihan bisa memicu efek samping seperti mual atau gangguan lambung ringan. Kedelapan, meskipun herbal, daun dewa tetap memiliki batas dan peringatan penting. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya menghindari penggunaannya. Pasien dengan gangguan hati atau ginjal juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau herbalis terpercaya. Herbal yang kuat seperti daun dewa bukan berarti aman untuk semua orang. Tubuh setiap orang berbeda, dan kombinasi dengan obat medis lain harus diperhatikan agar tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Jadi, daun dewa bukanlah daun biasa. Ia adalah simbol dari kekuatan alam dari penyembuhan yang tersembunyi dalam hijau yang sederhana.
Tidak ada salahnya mencoba alternatif alami yang telah digunakan sejak ratusan tahun lalu, apalagi jika bisa memperkuat tubuh, memperlambat pertumbuhan sel jahat, dan memberikan harapan baru bagi yang sedang berjuang. Tapi selalu ingat, bijaklah dalam setiap pengobatan, dengarkan tubuh Anda, dan selalu konsultasi dengan ahli yang tepat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga atau sahabat yang sedang mencari solusi alami. Karena satu informasi yang tepat bisa menyelamatkan satu kehidupan. Terima kasih telah menyimak, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.